Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Menghapus Hutang Luka. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh kerelaan. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, agar renungan ini dapat membawa kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin serupa dengan Kristus. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, luka hati bagaikan hutang yang membebani jiwa kita. Rasa sakit, dendam, dan kekecewaan menggerogoti hati, merenggut kedamaian, dan meracuni hubungan kita dengan sesama. Dalam renungan ini, mari kita telusuri makna pengampunan sebagai kunci untuk menghapus hutang luka dan memulihkan hubungan kita. Mari kita baca Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Perumpamaan ini mengajarkan tentang pentingnya mengampuni orang lain, seperti Allah telah mengampuni kita. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain adalah jahat di mata Tuhan. Kristus memberikan perumpamaan. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya, dan utangnya itu dibebaskan oleh tuannya. Menurut Kamus Alkitab, kata talenta berarti ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu sekitar 6.000 dinar. Berarti kalau dihitung dengan satuan dinar, maka hamba itu telah berhutang 60 juta dinar. Tetapi hamba ini tidak mau membebaskan utang temannya kepadanya yang berjumlah hanya 100 dinar saja. Malahan ia menangkap temannya itu, mencekik, menjebloskan temannya itu ke penjara sampai ia dapat melunasi utangnya yang tidak seberapa itu kepada dia. Sungguh orang ini seorang hamba yang sangat kejam. Saudaraku yang berbahagia, demikian pula Bapa di surga akan menyebut kita hamba yang jahat, hamba yang kejam, apabila kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mengapa demikian? Karena kita sudah diampuni dan dibebaskan dari segala dosa dan beroleh kasih karunia. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Saudaraku, Mazmur yang kita baca ini merupakan sebuah nyanyian pujian yang indah tentang kasih dan pengampunan Allah yang tidak terbatas. Pemazmur melukiskan betapa Allah tidak menghukum kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Kasih setianya jauh lebih tinggi dari langit dan bumi, dan pengampunannya begitu luas, bagaikan jarak antara timur dan barat. Allah tidak memperlakukan kita seperti apa yang pantas kita terima. Dosa-dosa kita seharusnya mendatangkan hukuman, tetapi Allah dalam kasih-Nya yang besar memilih untuk mengampuni kita. Kasih Allah ini digambarkan dengan dua metafora yang luar biasa. Ketinggian langit dan jarak antara timur dan barat. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terukur dan tidak terbatas. Kasih dan pengampunan Allah ini tersedia bagi mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia bukan berarti kita merasa ngeri, melainkan ada rasa hormat, bahkan ada rasa kagum yang mendalam terhadap kebesaran dan kekudusan Tuhan. Mazmur 103 ayat 10-12 yang tadi sudah kita baca memberikan kita penghiburan dan harapan yang luar biasa. Betapapun besar dosa kita, namun kasih dan pengampunan Allah selalu tersedia buat kita. Marilah kita merespon kasih-Nya dengan hidup penuh syukur, penuh pengampunan kepada sesama kita, dan juga penuh kasih kepada sesama kita. Mengertilah saudaraku, bahwa setiap orang itu memiliki hutang luka batin akibat dosa, akibat pelanggaran, atau akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang kita kasihi mungkin, orang yang kita percaya mungkin. Luka ini dapat menyebabkan kepahitan, tetapi juga kemarahan dan juga kebencian yang dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan mengampuni memang bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, kita lupakan begitu saja, atau menyetujui tindakan orang lain itu. Bukan begitu saudaraku. Mengampuni berarti melepaskan rasa sakit, melepaskan rasa dendam, dan kita memilih untuk tidak membalas dendam. Dengan mengampuni orang lain, maka hal ini akan memulihkan hubungan kita dengan orang yang pernah bersalah kepada kita. Mengampuni adalah langkah penting dalam memulihkan hubungan yang rusak. Ketika kita mengampuni, kita membuka jalan untuk terjadinya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan dengan sesama kita. Mengampuni bukan hanya bermanfaat bagi orang yang diampuni, tetapi juga bagi orang yang mengampuni. Mengampuni dapat mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan fisik kita, memperkuat hubungan dan membawa kedamaian dan juga ketenangan. Kita semua mengerti bahwa mengampuni tidak selalu mudah untuk dilakukannya, tetapi perintah Tuhan itu sudah jelas bahwa kita harus mau mengampuni orang lain dengan tulus hati. Jadi saudaraku, mengampuni adalah salah satu perintah Yesus yang sangat penting dalam hidup kita ini. Ketika kita mengampuni, kita menunjukkan kasih Allah kepada orang lain dan membuka jalan untuk terjadinya pemulihan hubungan. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi seperti Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Kita bukan hamba yang jahat, tetapi kita adalah hamba yang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hamba yang telah menerima pengampunan dan kasih Allah.
Marilah kita menunjukkan belas kasihan dan mengampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang terbebani oleh luka dan kepahitan akan masa lalu. Luka yang tercipta akibat perkataan dan juga perbuatan orang lain, meninggalkan bekas luka yang mendalam dan merenggut rasa damai dalam hati kami. Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan tentang pentingnya mengampuni. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dengan penuh kasih karunia, dan Engkau pun menghendaki kami untuk melakukan hal yang sama. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu untuk dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Ampunilah kami atas rasa dendam dan kepahitan yang kami pendam di dalam hati. Kami juga ingin belajar untuk mengampuni dengan tulus, seperti Engkau telah mengampuni kami. Berikan kami kekuatan untuk melepaskan rasa sakit dan membuka hati kami untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.